Shalom semuanya. Liga Doa mempersembahkan 5 cara dalam Alkitab agar kita bisa selalu mempunyai semangat di tengah kesulitan. Saudara, jangan pernah kita mengizinkan keputusasaan ada di dalam hati kita. Meskipun kita sedang menghadapi berbagai keadaan yang sulit di dalam hidup ini. Karena keputusasaan itu berarti kita sedang tidak memiliki keberanian. Si jahat selalu ingin memberikan kita roh ketakutan, sehingga kita tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangkit dari keadaan-keadaan sulit ini. Membaca Alkitab, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan telah selalu memerintahkan kita untuk menjadi kuat dan untuk selalu meneguhkan hati kita. Kita juga diperintahkan untuk jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan berjanji akan selalu menyertai kemana kita pergi. Jadi bagaimana kita bisa selalu mempunyai semangat hidup di tengah menghadapi keadaan sulit yang seringkali membuat kita putus asa? Berikut 5 caranya yang dapat kita temukan di Alkitab. 1. Selalu mengingat bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan hidup. Dalam Mazmur 6 ayat 7 tertulis, "Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku." Ketika kita membaca ayat yang ditulis oleh Daud tadi, kita bisa memahami bahwa banyak orang dalam Alkitab maupun dalam masa kini juga bergumul dengan keadaan-keadaan sulit. Si jahat ingin membuat kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling menyedihkan. Padahal, jika kita mau meluangkan waktu untuk menuliskan masalah-masalah yang kita hadapi di atas kertas, lalu mencoba melihat sebentar masalah kita dengan masalah orang lain, kita akan mendapatkan semangat. Karena kita tidak lagi merasa sendirian dalam peperangan melawan kesulitan di dalam hidup ini. Bahkan tertulis dalam Alkitab bahwa banyak orang terkadang sedang mengalami keadaan-keadaan sulit yang melelahkan hati dan membuat tidak berdaya. Tetapi Tuhan juga memberikan janji bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru kalau kita selalu menanti-nantikan Tuhan di dalam hati kita. Mari kita baca dan kita hidupi ayat ini. Dalam Yesaya 40 ayat 29-31 tertulis, "Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Amin. 2. Selalu memastikan bahwa tidak ada lagi kepahitan di dalam hati kita. Dalam Ibrani 12 ayat 15 tertulis, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang." Dari ayat ini, kita telah mendapatkan perintah agar kita memeriksa ke dalam hati kita untuk mencari tahu apakah kita mempunyai akar kepahitan di dalam hati kita. Kepahitan adalah memiliki rasa dendam atau rasa marah terhadap orang lain. Kepahitan dapat membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan, yang mana kehendak Tuhan bagi hidup kita adalah agar kita selalu memiliki hati yang bisa bersuka cita dan damai sejahtera di tengah kesulitan. Pada intinya, kita harus mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita demi untuk menyingkirkan kepahitan di dalam hati kita. Karena jika kita tidak mau mengampuni, hati kita pasti terus fokus mengingat-ingat rasa sakit yang pernah dialami, sehingga hati kita susah tenang. Bagian dalam doa Bapa Kami juga mengajarkan
Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita harus mengampuni untuk segala sesuatu yang pernah terjadi di dalam hidup kita, demi kebahagiaan kita. Termasuk kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sendiri. Segala kepahitan pada diri sendiri juga harus kita singkirkan. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita dan sudah melupakan dosa kita. Kita harus berdoa kepada Tuhan untuk membantu kita agar kita bisa selalu mempunyai hati yang mengampuni. Ini semua demi kebaikan kita. Dan lagi, karena kita sedang menuruti perintah Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Amin. 3. Selalu memandang Tuhan Yesus sebagai contoh hidup. Dalam Filipi 2 ayat 5 tertulis, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita membaca perjalanan Tuhan Yesus pada kitab Injil, kita akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus hidup di dunia ini sungguh telah menderita dan telah menghadapi berbagai keadaan-keadaan sulit. Tuhan Yesus pernah dicobai selama 40 hari di padang gurun. Dalam Yohanes 7 ayat 12, Tuhan Yesus diteriaki orang bahwa dia menyesatkan rakyat. Dalam Yohanes 8 ayat 48, Tuhan Yesus diteriaki bahwa dia kerasukan setan. Bahkan Tuhan Yesus kalau kita baca dalam Lukas 4 ayat 29, pernah mau dilemparkan oleh orang-orang dari tebing jurang. Dan banyak lagi. Jadi ketika kita sedang menderita dalam keadaan-keadaan yang sulit, kita harus membaca Alkitab, terutama dalam kehidupan Tuhan Yesus, agar kita bisa memahami bagaimana Tuhan Yesus selalu bersemangat meskipun menghadapi berbagai rintangan. Seperti yang ditulis dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dalam keadaan sulit, kita harus memiliki iman yang sama seperti Tuhan Yesus ketika sedang menderita di bumi, yang memiliki iman bahwa Tuhan Allah selalu mengasihi kita dan mempunyai rencana indah atas hidup kita. Jadi kita harus terus maju dalam hidup dan terus bersemangat, karena akan ada sukacita yang disediakan untuk kita pada akhirnya. Amin. 4. Selalu mencari tahu apa rencana Tuhan atas hidup kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 tertulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah ayat dasar pegangan kita di tengah kesulitan hidup ini, bahwa rancangan Tuhan untuk umatnya, yaitu kita, adalah rancangan damai sejahtera. Tetapi karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka kita sebagai umat Tuhan pun bisa mengalami kesulitan hidup. Paulus juga mengalami berbagai kesulitan yang dapat kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 7-10. Lewat berbagai kesulitan yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan sedang melatih kita agar kita menjadi orang yang memiliki pengharapan. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima janjinya. Selama penantian kita, Tuhan mengajari kita banyak hal. Tuhan menumbuhkan karakter kita, iman kita, dan kemampuan kita. Tuhan membawa kita menjadi dewasa melalui sebuah proses. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan mampu melakukan perkara-perkara besar untuk Tuhan. Tidak ada orang hebat yang dilahirkan dalam waktu singkat. Kita harus mengalami yang namanya proses pertumbuhan. Dengan pimpinan Roh Kudus, kita harus selalu berdoa, membaca Alkitab,
dan berusaha hidup sesuai aturan Tuhan. Kita senantiasa berusaha mencari tahu apa rencana Tuhan atas hidup kita. Lalu dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan akan mengungkapkan rencananya pada kita tepat pada waktunya. Amin. 5. Selalu mendoakan keinginan kita. Dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8 tertulis, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Kita harus selalu memperhatikan keinginan-keinginan kita dan mendoakannya selalu kepada Tuhan. Karena apa yang jadi keinginan kita bisa saja merupakan rencana Tuhan atas hidup kita. Pada ayat di atas, kita memperoleh janji bahwa doa kita akan didengar. Pada Yakobus 4 ayat 2 tertulis, "Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Jadi berdoa itu sangat diperlukan oleh kita. Dalam Matius 7 ayat 11 tertulis, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Dari ayat ini, kita bisa memahami bahwa Tuhan hanya mengabulkan permintaan kita jika keinginan kita itu baik. Jadi, jika kita minta hal-hal yang baik, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Tetapi, jika kita minta hal-hal yang tidak baik, maka Tuhan akan menolaknya. Hanya Tuhan yang tahu cara membedakannya. Maka sebelum meminta, kita harus sudah tahu terlebih dahulu apa yang akan kita minta dan apakah itu sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Sebagai penutup, ada begitu banyak kuasa dalam firman Tuhan. Jadi dengan membaca firman Tuhan setiap hari, itu adalah sumber harapan terbesar Anda. Jadi jika Anda merasa putus asa saat ini, ingatlah apa yang Tuhan katakan kepada Israel yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10. "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Keinginan atau impian yang ada di dalam hati kita bukanlah hal yang kebetulan ada. Bisa jadi itu merupakan visi yang Tuhan berikan untuk kita. Kita harus mendoakannya selalu agar Tuhan mau mengabulkannya. Karena ketika kita meminta, kita akan mendapatkannya. Dalam Mazmur 37 ayat 4 tertulis, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Ketika keinginan kita dikabulkan Tuhan, maka kita akan bergembira. Amin.